warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'd, ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah kitanya bak subuh Jumat yang sangat mulianya dapat berhadir dalam rumah Allah dengan tujuan kitanya hanyalah untuk melaksanakan sebuah ibadah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita alamatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga sahabat beliau sekalian dan juga kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Ta'zim wa takriman Tuhan kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bak subuh yang sangat mulianya, belum Tuhan ingin menyampaikan ala kadar mu'idzah, kiranya bermanfaat terutama terhadap ulun Tuhan dan juga kepada jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah ibadah itu merupakan persoalan yang sangat luas. Karena ibadat itu ada yang dikategorikan ke dalam ibadat zahir, ada yang dikategorikan ke dalam ibadat batin. Ibadat zahir pun itu sangat banyak jumlahnya, dan ibadat batin pun tidak kalah banyaknya. Di antara sekian banyak ibadat yang batin, termasuk di antaranya adalah khauf, yaitu takut pada Allah. Ia pada Allah Ta'ala yang merupakan adalah ibadat batin, sehingga dengan takut itu menjadi satu motivasi bagi kitanya dalam melaksanakan ibadah dan dalam menjauhkan yang namanya kemungkaran. Bahkan saudara-saudara kitanya beraninya melakukan kezaliman atau kejahatan mungkin karena hanaya ke Allah, karena anggap Allah itu biasa hanaya, sehingga dengan mudahnya melakukan kejahatan. Padahal Allah Tuhan yang ketemu semah tipuro nyom maha basir, maha melihat terhadap apa yang kita lakukan, dan maha alim, maha yang mengetahui baik yang zahir maupun yang gaib. Menyagedanyo ya ke Allah hana beraninya kita yang melakukan maksiat, karena Allah Tuhan kita yang maha segala-galanya dan maha yang sangat kuasa, dan juga maha yang sangat memberikan azab kepada hambanya yang nantinya di yaumil qiyamah, siapa saja yang melanggar terhadap perintah Allah, makanya azab Allah Ta'ala yang cukup berat. Beta pegah azab Allah Ta'ala dumuronyo yang apui yang kita pakai yang menyekenang beta pegah raya ta dum apui ke mantau
haid tatul. Nalum baca dalam sebuah kitab tasawuf namanya Jauhar Mauhu. Inan nak cerita bacut tentang asal usul apui dalam dunia. Inan kepegang bahawa wadihat zaman Nabi Allah Adam keputubit dari surga ke dalam dunia, sehingga agaknya perlu kepada untuk kita guna makanan. Hebatnya di surga hanya perlu masak, karena putra makanan yang tak inginkan dalam surga yang langsung Allah berikan. Maka jih nanggro nikmat adalah nanggro akhirat, yaitu dalam surga. Dunianya ke nanggro nikmat, malahan dunianya dalam sebuah riwayat ad-dunya sijnul mu'minin, dunianya penjara bagi generasi mukmin, wa jannah surga awak kafir. Nanggro yang menjadi nikmat katanya adalah nanggro akhirat dalam surga. Maka dia ada bahaya tak dalam dunia penuh dengan kesusahan. Jadi Nabi Allah Adam waktu kena dalam dunia perlu makan, sehingga gelake apui gelakelah li Jibril bak malaikat Malik gelake ubi anak kurma, sehingga disebutkan hai Jibril hanjit tabutron kuno dalam dunia apui neraka walaupun ubi anak kurma, dunianya akan menjadi musnah. Karena begitu tinggi kadar panas yang apui neraka. Karena menyentuh lebih rasional, lebih logika, mungkin pernah nejak bak tukang bubut, yang pernah nekalan apui yang bawanya hanarai ubi puting rukuk. Tapi plat yang tubai ubi papun iko. Gedenya tatet bro bila pom huwa pui. Butho 12 tatia lapui han tutup, han butuh. Padahal apui thaban apui dunia, tapi kadar panasnya hana sabannya baru apui dunia. Walaupun sama-sama apui tapi suum hana saban. Apalagi dengan apui neraka. Jadi menyemenan hai malaikat Malik lundayang ba Allah. Akhirnya singkatnya yulaki li Allah ubi duipo. Karena begitu panasnya neraka, bak sabar riwayat inang kedulik sampai giucuh dalam laut. Ya, beberapa kali olehnya dipuduk bak bukit asap yang bak batianya gijuk ke Nabi Allah Adam. Artinya apa yang perlu disampaikan dalam kitabnya, bahwa di sini kepegang nyo apui yang gede pakai eronyo berarti asap neraka. Walaupun uronyo dibunuh oleh manusia si jago merah, yang namun betapa asal mula apunya adalah asap neraka. Coba sama-sama dapat mata terenungkan bagaimana nantinya menyagitannya dalam dunianya paling hana tatim ibadah kepada Allah, gaduh dak buat maksiat baik dak pegah dengan siksaan dum apui dalam dunia haid datun. Ya menyerutlah apunya hancur dijik kabeh. Apalagi nantinya apui neraka yang setelah hancur Allah menjadikan kulit yang baru. Maka dalam halnya kitanya perlu buya ke Allah, sehingga menjadi motivasi bagi kitanya untuk talawan bisikan nafsu. Karena punya nafsunya lagi subuh lagi nyo jik yang galak jadi nyo ke kitanya talawan nafsu, termasuk caranya yaitu buya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap azab-azab Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mukashafatul Qulub yang karangan daripada Imam Ghazali, gebegah inau li sira ulama, nama beliau adalah yaitu Abulis. Nah, putra nebegah li beliau. Alamatu khaufillah ta'ala
tazharu fi sab'ati asya'a. Kun beliau tanda ya ke Allah Ta'ala itu nampak bak 7 macam. Jadi untuk melihat apakah gedanya ya atau hana ya ke Allah, nyan bisa dibuktikan bak 7 perkara. Nyo menjadi cerminan bagi gedanya, walaupun gedanya tak pegah lun ya ke Allah. Nyan bila gedanya mengaku urang ya ke Allah, bisa dilihat bak 7 macam. Yang pertama, bat tanda tirada urang yang ia ke Allah atau kitanya menyekaya ke Allah. Yang pertama kan beliau awaluha lisanuhu, yang bak babah. Yang pertama tanda urang ia ke Allah yang bak babah. Kiban menyebabah urang yang ia ke Allah. Fayamnahu minal kizbi. Jadi menyaurung ia ke Allah menegah daripada berbohong. Yang katanya mata melangganan dengan tulis nyan walaupun tak pegah ia ke Allah nyan di mulut. Menyaurung kaya ke Allah Subhanahu wa taala tidak berani berbohong. Karena manusia boleh dibohongi karena kapasitas manusia itu terbatas. Cuman hanya melihat apa yang di matanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang gedenya semua maha mengetahui terhadap gedenya berbohong. Makanya menyuruh kaya ke Allah nyan tidak berbohong. Berarti gedenya mantang na akai temulit nyan kalau dia ke Allah. Mungkin hanya di mulut saja. Dan juga urang ia ke Allah menegah lom daripada ghibah. Yang pernah kita sampaikan pada subuh yang telah lalu tentang bahaya daripada mengupat. Makanya menyuruh ia ke Allah hana berani mengupat. Karena singkatnya mengupatnya tak pegah aib go. Artinya tak sampaikan yang betul, yang nyonya. Istilah ke Nur Aceh hana membalik titik dengan koma. Tapi menyeding oleh pihak bersangkutan sakit hati. Yang kebunan ribah. Walaupun yang namanya ajik ke aib go, yang namanya ajik ke malaya go, nyan kebunan ribah. Dan ronyo lebih berbahaya ribah lewat media. Karena selama berita tersebut diupload dalam bentuk apapun medianya, nyan kepada gedanya tetap menjadi dosa mengupat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan juga menegah urang yang ia ke Allah wan namimah, lalat merah. Nyo kadang-kadang yang menjadi penyakit dalam masyarakat. Namimahnya di kalangan urang yang hai, punya pendidikan, punya kelebihan, gemanfaatkan urang pakai urang lah kampung. Padahal goknya punya kelebihan kan kepegot kampung. Nyo gemanfaatkan urung gazin, urung bangai, gebu pakai urung lah kampung. Walaupun kan gedanya pelaku, gedanya sebagai aktor ji, sebagai pelaku ji, tetap gedanya dosa. Nyo namimah naga begah dalam riwayat bak malam nisfu Sya'ban nyo malam pengampunan. Termasuk yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, urang yang bersifat namimah. Yang lalat merah ke Aceh. Yang gaduh pupekil kampung, perleh kampung. Gebucok ke dia tinggal karu lah kampung. Nyo menyena gedenya akai lagunya. Hana tak taubat walaupun malam yang telah mulia telah dilewati, kedepannya bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pengampunan. Tapi urang yang namimah lalat merah nyo hana pun dahara tidak akan diampuni oleh Allah. Maka jika dia menjadi pelaku yang gaduh upakego dalam kampung atau di setiap tempat. Tapi kiban cara kita yang bejit urang yang tapi islah
tapujroh urung-urung yang kakaru lah kampung. Kebancara tak begat berkompak, bersatu untuk tabina dan bangun rumah Allah. Lebih-lebih lagi rumah Allah yang kata begatnya. Kebancara upaya katanya tak sabar. Baik tak ceri-beri manusia supaya untuk sama-sama tabina rumah Allah, tabina agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan juga orang yang ia ke Allah menegah lam daripada wa kalamil fudul, bicara yang sia-sia. Orang yang ia ke Allah jangankan berbicara yang menjerumus kepada haram, dum haba yang sia-sia, istilah orang Aceh putra dakun bohya terbuk atau haba ya kalaya. Yang urang yang ia ke Allah Taala baik nak pegak haba harum, dum haba ya kalaya atau haba yang tidak bermanfaat, itu tidak dibicarakan. Karena setiap lisan, setiap haba yang katanya tutur nantinya akan dihisap. Watihat apabila haba yang hanya berfaedah yang nantinya akan dipertanyakan. Maka jadi orang yang ia ke Allah Taala gonyan hana kepada haba yang sia-sia, apalagi haba yang menjerumus kepada haram. Karena Rasulullah pernah kepingan aksaru khataya banu Adam fi lisani, kebanyakan dosa manusia babah. Karena 7 anggota lahi sehingga kepegah neraka 7 karena 7 anggota lahi yang pupuk dosa. Yang paling dosa anggota lahi adalah babah. Rasulullah juga pernah kepingan man kasura kalamuhu katura khatuhu. Ada nama menyekala dan berhaba yang tetap le salah. Maka jadi cara baik le salah, baik le berhaba kecuali yang bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang tanda pertama orang ya ke Allah yaitu menjaga lidahnya daripada berbicara yang sia-sia, lebih-lebih yang hari. Wasani yang kedua qalbuhu, tanda orang ya ke Allah yang kedua baati. Kiban ati orang yang ya ke Allah, ati orang yang ya ke Allah fayukhriju minhu adawah. Jadi gebudubit baati gaknya adalah permusuhan. Hana dendam ba orang ati yang ya ke Allah. Yang sifat dendam hana baati orang yang ya ke Allah. Dan juga wahasadul ikhwan, hana dengki sesama manusia. Karena Rasulullah pernah kepingan al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narhatab. Yang makna jih dengkinya dipacu hasanat ubina kebajikan. Jadi Rasulullah gekun dengan lafaz hasanat. Jadi dengan nak dengki yang semua kebajikan terhapus. Rasulullah memberi tamsilan atau contoh sebagaimana api memakan kayu yang kering. Yang menyapui baju kayak tu habis. Man apunya baik nak pegah kayak tu dum kayak udip habis. Artinya begitu cepat Rasulullah mengatakan dengki tersebut bisa memakan amal kebajikan. Maka jih baikna sifat dengki bak katanya. Biasa menyedengkinya wadihat kana nikmat gop katanya kan senang. Justru susah ada. Gop kana nikmat katanya kan susah. Wadihat gop ka kena bencana susah gop nyan baru senang katanya. Yang biasa orang yang keamanan kena penyakit dengki. Galak gok nyan susah gok dan susah terhadap senang gok. Berarti nyan urang yang kena penyakit dengki, nyan kajit mulai pergada nyahana, nyan ubena kebajikan Bandung Kipaju. Wasalis yang ketiga tanda urang yang ia ke Allah nazruhu. Ya, pandangan mata. Akibat pandangan mata urang yang ia ke Allah.
Ya urang yang ia ke Allah fala yanzuru ilal haram. Goknya hendak ia kalian kepada yang haram minal akli, baiknya daripada makanan wa syurbi, minuman wal kiswah dan pakaian wa ghairiha dan pula itu wala ila dunya birubbah, dan goknya hendak kalian kepada dunia. Makna dunia karena orang sebagian kadang-kadang salah persepsi bak dunia. Karena memang kadang orangnya udip dalam dunia. Padahal keartikan dunia adalah sesuatu yang sia-sia, yang hanya manfaat baik kepada urusan dunia atau urusan akhiratnya kebunan dunia. Setiap yang bermanfaat itu namanya akhirat. Ada kitab yang dongkenyo cetakan dari akhirat, tapi cetakan dunia, kadang-kadang cetakan Surabaya. Yang kitab yang terbit masalah agama hanya kitab dari produk akhirat. Jadi yang dunianya yang sia-sia. Lagi orangnya lihat gadanya dengan dunia, cok api sabak, lalai nan buka yang hana faedah. Sinetron, yang hana boleh tahu. Andai kata dimanfaatkan media orangnya, sungguh banyak menjadi ladang amal. Karena banyak mau'izah yang sekarang ditayangkan lewat media. Makanya HP-nya memanfaatkan menjadi ladang beramal atau lahan beramal yang sangat besar. Tapi bila salah dimanfaatkan, HP-nya menjadi lahan maksiat yang paling berbahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ia ke Allah Ta'ala pandangan mata agaknya hanya ia kalian kepada haram yang baik, yang berupa makanan atau pula indung, dan hanya kalian kepada yang sia-sia. Bal yakunu nazruhu ala wajhil i'tibar. Tetapi putra yang kaliannya menjadi pelajaran. Artinya goknya setiap yang dilihat gicok pelajaran bahawa semuanya yang ada pada tangan manusia itu hanyalah sebatas titipan Allah. Hari ini kita diberikan oleh Allah jabatan, itu hanya titipan. Buktinya hari ini dilantik, besok sudah dilantak. Hari ini kita diberikan kaya, besok kadang-kadang sudah jatuh miskin. Dan sebaliknya awai gatin ino kaya. Karenanya adalah wadi'ah, titipan. Wadi'ah tak buka kitab, wadi'ahnya akad yang jaiz, kan akad yang lazim. Sehingga hukum wadi'ah, hukum yang namanya titipan, itu kapan saja dipasah oleh pihak yang menitip itu sah-sah saja. Pajan hawa orang ditip untuk pasah haji menan hukum wadi'ah. Begitu juga yang ada bak gedenya orangnya nyan wadi'ah, titipan. Sehingga pajan ngecok oleh Allah tidak ada yang menegaknya. Maka gedenya wadi'ah takkan sesuatu yang ada pada tangan manusia itu semuanya hanyalah titipan. Bersyukurlah kita sudah dititip oleh Allah, apakah itu jabatan ataupun kekayaan. Tapi jangan sombong, karena itu hanya titipan, bukan milik. Sebab yang kaya Allah Ta'ala. Nah, Allah mengatakan wallahul ghani, Allah itu maha kaya. Wa antumul fuqara, kata Allah, kamu miskin. Gedenya gathir. Kenapa kan hana yang menjadi milik gedenya. Dum tubuhnya kan ada gedenya ada roga Allah. Maka itu hanyalah titipan. Makanya putra yang kalian wujud ke pelajaran, yaitu yakinlah itu hanyalah titipan Allah. Kemudian warabi, ya, yang keput tanda orang yang ia ke Allah batnuhu, nyambak perut kalian. Akibat perut orang yang ia ke Allah Ta'ala, perut orang yang ia ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yudkhilu batnuhu haraman.
hana pertama dalam perut ke hatta harim. Karena harimnya adalah dosa. Sebagaimana Rasulullah berkata dalam hadis, "Iza waqa'at luqmatun minal harami fi batni ibni Adam la'anahu kullu malakin fil ardi was sama." Apabila kata Rasulullah jatuh hanya sesuap daripada haram dalam perut manusia, la'anahu melaknat manusia tersebut kullu malakin, oleh semua malaikat. Ya, baik malaikatnya fil ardi di bumi, wasama walaupun malaikatnya di langit. Jadi walaupun hanya sesuap saja haram, dapat damang lamprut saboh bahasa Aceh. Harimnya lagi ada jabak kanuli. Ya, taboh betik juru rumah hana dalam kedin ba urumpo atau tejak ba kanuri pisang. Ya, hana baju culuk lantai, culuk lambaje jubah atau lambaje daster urina. Ya, buah rumah baju. Nyan makanan yang tak puau daripada tempat khanduri, ya hana lazim tempat khanduri nyan puau, nyan hukum diharam. Jadi kata Rasulullah hanya sabuh pisang atau sabuh makanan yang tak pertama lamput atau harum, nyan ubina malaikat, baik malaikatnya langit dan di bumi gelakna. Di nadrib gelakna, madamat tilka luqmah, selama berkekalan sesuap tersebut fi batnihi dalam perutnya. Ya, selama harumnya manteng dalam. Pajan kada harumnya hang kada. Walaupun kata tu ji akan mendarah gapah. Berarti selama harumnya manteng dalam perut tu, walaupun uro malam tadi kui tangah, kita yang gelakna le malaikat. Semua malaikat melaknat. Selama harumnya hana gadah lamput nyan uro malam walaupun tadi kui tengah malaikat gelaklah. Selama harumnya manteng na lampu baru gadah harumnya dalaki halia bak rumpa. Meyahana dalaki halia bak rumpa dalaki di atau dalaki maah nyan hang gadah harumnya. Watiat harumnya hang gadah sabi-sabi malaikat gelakna. Nabi biu malam gelakna malaikat. Ubina malaikat kan siro malaikat Bandung puluh malaikat. Ubina malaikat melakna. Angke talaki idin atau talaki maaf. Oh menyaurunya kami ngai. Tak pulang kepada ahli waris. Oh menyahana ahli waris. Tak pulang bak baitul mal atau kadang baitul mal kurang penempatan, tak gunakan bak maslahah muslimin yang namun ada harimnya tetap harim. Dan Rasulullah mengatakan wa in mata ala tilkal hala fama wahu jahannam. Dan jika mati ada demikian keadaan memakan haram walaupun hanya sesuap, fama wahu maka tempatnya adalah neraka jahannam. Tak gede mati atas harimnya walaupun hanya sesuap dalam perut, nyan kata Rasulullah fama'wahu maka tempatnya adalah neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah minha. Itu tanda yang keperut orang yang ya Allah bak perut tidak akan mengkonsumsikan setiap barang yang haram. Wal khamis, yang kelima, tanda orang yang ya Allah iaduhu, yang jarawanya, yang kiban jaro urang yang ya ke Allah, fala yamuddu yaduhu ilal haram bal yamudduha ila ma fihi ta'atullah. Jadi jaro urang yang ya ke Allah nyan hana dilakukan dengan jaro nyan kepada haram, tetapi dilakukan dengan jaro nyan kepada apa yang ada taat, yang gak dimanfaatkan jaro dilakukan. Kemudian wasadis yang keenam, tanda urung yang ia ke Allah kadamu, kakinya. Kibang kaki urung yang ia ke Allah fala yamshi fi maksiatillah. Jadi hana gelangkah legoknya bak buat maksiat, bal yamshi fi ta'atihi wa ridahu.
Tetapi goknya gelangkah ba'bud yang na taat dan ba'bud yang na ridha Allah. Lagi tubuh urang yang ya ke Allah yang kena kerja. Kelam dikaih yang tanda urang yang ya ke Allah. Semoga kita yang Bandung wujud pada urang yang ya ke Allah. Yang terakhir wasabi' ta'atuhu ta'at. Tanda urang yang ya ke Allah bak taat. Karena walaupun urang hana ya ke Allah nasi yang taat. Beda taat urang yang ya ke Allah dengan urang taat yang hana ya ke Allah. Taat urang yang ya ke Allah kepada ahli abulis fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillah, menjadikan taat goknya ikhlas bagi Allah. Nyainan beda taat urang yang ya ke Allah dengan taat urang hana ya ke Allah. Jadi menyataat urang hana ya ke Allah yang musiman gara-gara keadaan. Yang keadaan dengan musibah urang meninggal atas sago. Atau gara-gara kajian ke geci macam-macam tu. Atau gara-gara kana minte, kana macam-macam. Sehingga taat habisnya gadah taat. Yang berartikan taat urang ya ke Allah. Menyurang taat yang ya ke Allah, setiap taat yang dilakukan betul-betul ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang Bandung wujud pada urang yang ya ke Allah. Karena bila kita nyong ya ke Allah taala terhadap siksaan Allah yang begitu berat, yang begitu pedih, yang sanggup menyatakan nazar Allah, sehingga satu tetes air mata yang keluar karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, itu ada riwayat menyebutkan lebih baik daripada ibadat 1 tahun. Katanya ruhi mata karena ya ke Allah, mungkin terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan yang telah lalu, sehingga ruh mata tidak terdengar dosa. Yang sabuh tep imata yang red, yang lebih good daripada ibadat 1 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan air mata yang dikeluarkan karena takut pada Allah nantinya di yaumil qiyamah akan menjadi hijab, akan menjadi dinding daripada neraka. Maka hadis katanya wujud urang yang ya ke Allah, semoga kita menjadi urang yang ridha oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya bermanfaat untuk ulun tuan sendiri sebagai yang menyampaikan dan juga bermanfaat kepada jamaah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.